Babak baru dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina menyeret 2 nama baru. Kejagung menahan 2 tersangka baru dugaan korupsi PT Pertamina yang rugikan negara Rp193,7 triliun. Mereka yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya atau MK, dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corning atau ISI. Yang mencengangkan apabila kasus korupsi tersebut dilakukan sejak 2018, maka total kerugian negara bisa mencapai 1 kuadriliun rupiah. Kejagung menduga 2 tersangka baru yang merupakan bos PT Pertamina Patra Niaga adalah pihak yang memerintahkan oplos Pertamax. Dirdik Jampitsus Kejagung RI, Abdul Kohar mengatakan Maya dan Edward berperan melakukan pembelian bahan bakar RON 90 atau lebih rendah atas persetujuan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan atau RS yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Hanya saja, Kohar mengatakan pembelian bahan bakar itu tidak sesuai perencanaan, sebab seharusnya pembelian itu dilakukan untuk pembelian RON 92 atau sejenis Pertamax, sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi tidak sesuai dengan kualitas barang. Selanjutnya, Maya juga diduga telah memerintahkan Edward untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 Premium dengan RON 90 agar dapat menghasilkan RON 92. Kegiatan blending bahan bakar itu dilakukan di PT Orbit Terminal milik tersangka Muhammad Kerry Andrianto Riza, atau Mkar dan Gading Ramadan Judo, atau Gerje, atau yang dijual dengan harga RON 92. Kemudian Maya dan Edward juga diduga melakukan pembayaran impor produk kilang yang seharusnya dapat menggunakan metode TEM atau pemilihan langsung. Namun dalam pelaksanaannya, kedua tersangka justru menggunakan metode spot atau penunjukan langsung sehingga PT Pertamina Patra Niaga harus membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha atau DMUT. Kejagung mengatakan Maya dan Edward juga mengetahui dan menyetujui soal markup kontrak shipping di rute PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi atau YF. Perbuatan itu kemudian telah membuat PT Pertamina Patra Niaga mengeluarkan fee sebesar 13 hingga 15% kepada PT Navigator Katulistiwa yang diketahui melawan hukum. Mencuatnya kasus ini membuat PT Pertamina Patra Niaga buka suara. Pihaknya memastikan tidak ada proses pencampuran atau pengoplosan yang dapat membuat BBM RON 90 menjadi RON 92 maupun sebaliknya. Mereka menyebut bahwa proses yang terjadi adalah blending dengan zat aditif bahan bakar untuk meningkatkan performa mesin kendaraan. PTH Dirut Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menegaskan bahwa secara teknis pihaknya memberikan layanan distribusi RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax yang sesuai dengan spesifikasi. Dia menerangkan bahwa zat aditif yang digunakan oleh Pertamina Patra Niaga untuk produk Pertamax yakni menggunakan produk dari Afton Chemical Corporation. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari performa Pertamax. Dengan demikian, dia menegaskan bahwa kabar oplosan produk Pertamax RON 92 tidak benar. Bahkan, terminal-terminal penyimpanan minyak di Pertamina Patra Niaga saat ini tidak terdapat fasilitas blending untuk produk gasolin atau bensin. Menanggapi hal ini, Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyatakan tidak dalam kapasitas mengomentari cara kerja bisnis atau teknis dari Pertamina Patra Niaga. Meskipun Kohar menekankan bahwa pihaknya mengusut setiap perkara minyak mentah ini berdasarkan fakta dan alat bukti yang telah ditemukan penyidik. Menurutnya, penyidik Jampitsus menemukan bahwa ada modus pencampuran RON 90 atau di bawahnya RON 88. BBM hasil pencampuran itu kemudian dipasarkan atau dijual dengan harga seperti RON 92 atau sejenis Pertamax. Di samping itu, Kohar menekankan bahwa pihaknya bakal melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan temuan blending tersebut.